Iya, itu kan sudah clear and clean. Polisi sudah menjawab itu karena rekening gendut yang diduga oleh publik itu ya beberapa lembaga LSM dugaan mengenai rekening gendut itu sudah dijawab kepolisian. PPATK juga sudah menjelaskan. Nah, menurut saya sih itu cuma sebagai isu aja untuk menghambat Pak Budi Gunawan gitu ya, juga berkaitan dengan kasus-kasusnya juga yang pernah ditersangkakan katanya kan itu juga. Nah, maka putusan pra peradilan sudah menyatakan sudah clear and clean, maka presiden juga mengambil keputusan itu sudah tepat. Oke. Jadi rekening gendut hanya isu untuk menghambat Budi Gunawan sebagai kepala BIN, Mas Haris? Oh enggak lah, menurut saya begini, ini kan sebelum Pak Budi Gunawan ditunjuk menjadi kepala BIN seperti berita hari ini pun sebetulnya publik juga sudah tahu soal rekening gendut ini beberapa tahun yang lalu gitu. Dan memang ini seperti mendaki bukit yang penuh duri gitu kan. Setiap diajukan sejak lama itu susah untuk ditindaklanjuti, tidak ada respon. Bahkan dulu saya ingat betul pernah ada pemberitaan bagaimana Kapolri pada zaman Pak SBY, kalau nggak salah zamannya Pak Timur Pradopo, itu dipanggil atau pernah ada pembicaraan dari Presiden SBY ke Timur Pradopo untuk meminta kasus rekening gendut ini diselesaikan. Tetapi penyelesaiannya memang hanya lewat satu mekanisme internal saja dan hasilnya bisa ditebak tidak ada apa-apa. Saya pikir respon yang dilakukan tidak seimbang dengan bombastisnya temuan PPATK tersebut. Bahkan setahu saya juga, sebagaimana yang kita ketahui, Pak Yunus Hussein yang jadi ketua PPATK pada saat itu dilaporkan ke polisi juga, dilaporkan ke institusi yang nama-namanya ada dalam rekening gendut tersebut. Nah, menurut saya ini nggak fair, ini menurut saya tidak fair. Nah, itu satu hal. Yang berikutnya lagi pasca konflik institusi hukum antara KPK dengan Mabes Polri terkait dengan penetapan sebagai tersangka Bapak Budi Gunawan awal tahun 2015, itu terjadi kita mengorbankan besar KPK. Jadi komisioner-komisionernya ditersangkakan, dikenakan kasus. Jadi kita lihat bagaimana dampak ikutan yang saya pikir cukup merusak suasana demokratisasi di Indonesia dan juga mengganggu soliditas kinerja dari KPK itu sendiri yang berakibat dari sejumlah komisioner dinonaktifkan, diinstal orang-orang baru sebagai PLT, lalu ada perubahan banyak pejabat di KPK itu sendiri. Lalu sampai pada perubahan resmi para komisioner dan juga penetapan tersangka sejumlah aktivis anti korupsi di berbagai tempat di Indonesia. Nah, ini sekarang itu juga bakal jadi masalah ke depan. Ini Pak Budi Gunawan dikhawatirkan akan mengulangi hal tersebut ketika memiliki jabatan. Nah, itu juga pertanyaan penting. Kalau nanti Pak Budi Gunawan jadi kepala BIN, apakah kewenangannya seperti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Intelijen itu benar-benar dipakai atau digunakan untuk sebuah kepentingan bangsa, atau dia justru digunakan untuk mengorbankan teman-teman yang kritis, memberikan kritik yang juga mendorong proses hukum ini. Jaminannya, nah, ini yang mengkhawatirkan juga. Apa jaminannya kewenangan ini dilakukan tidak ada kepentingan untuk menyerang pihak manapun, termasuk aktivis ataupun orang-orang yang bertentangan, Mas Hinton? Apa yang disampaikan Bung Haris tadi kan kekhawatiran aja sebenarnya, kekhawatiran beliau gitu ya. Nah, kekhawatiran juga menurut saya terlalu hiperbola juga gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan pama dengan KPK, pergantian di dalam KPK, ya itu internal KPK, nggak ada ranah kepolisian di sana. Kemudian pergantian pimpinan KPK, ya itu memang sudah selesai masa periodenya, harus memang diganti, itu ketentuan undang-undang. Nah, maka memang tentu Presiden punya pertimbangan terkait dengan tantangan
tantangan bangsa kita ke depan, baik itu pertahanan maupun keamanan. Nah, maka memang perlu orang yang masih lebih energik gitu ya, dan kemudian yang juga punya pengalaman kerja, dan agar deteksi dini, penanggulangan, ya, pencegahan mampu kita lakukan. Jadi tentu fungsi intelijen kita ini bukan lagi seperti masa Orde Baru, ya, ketika dianggap lawan-lawan politik itu harus diintelin gitu ya. Selama ini belum maksimal fungsi intelijen sampai saat ini. Ya tentu umpama dari beberapa peristiwa kita lihat dari mulai Tolikara sampai kemudian Archandra. Nah ini kan rangkaian bagaimana fungsi deteksi dini intelijen kita masih belum secara optimal gitu. Nah tentu memang butuh orang-orang yang figur yang mampu memerankan fungsi-fungsi intelijen kita agar lebih optimal ke depan ini. Tapi pure untuk ini memang alasannya penyegaran, tidak ada alasan deal politik di sana, memang harus Pak Budi Gunawan masuk ke posisi yang strategis? BIN itu kan bukan institusi politik, maka nggak perlu ada deal-deal politik. Pertimbangan itu pasti profesionalitas, presiden pasti pertimbangannya ke sana. Nah, beliau melihat bahwa kita punya tantangan besar ini ke depan, baik itu tantangan politiknya, tantangan stabilitas keamanannya, terutama ancaman dari luar gitu ya. Nah ini yang harus bisa dideteksi karena fungsi intelijen kita itu bukan hanya di dalam negeri, tapi juga harus mampu mendeteksi harus pergerakan dari luar negeri gitu. Tidak ada kaitannya dengan pilkada misalnya 2017 yang paling dekat DKI dan lain-lain. Itu karena apa? Intelijen kan bukan fungsi-fungsi yang memiliki untuk mengeksekusi, kan tidak, menganalisis ya, terus kemudian memadukan informasi semua ya, dan kemudian nanti diserahkan ke presiden gitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi fungsi-fungsi intelijen ini yang harus dioptimalkan ke depan. Kalau harapan saya itu bukan lagi kita berbicara tentang sosok Pak Budi Gunawannya yang dikhawatirkan oleh Haris dan teman-teman di LSM tadi. Ini menurut kita sudah clear and clean lah. Jadi kalau pertanyaannya, karena wajar ditanyakan Pak Budi Gunawan ini sosok yang dekat dengan PDIP. Dengan adanya Pak Budi Gunawan, jadi ada satu lagi, kalau kita katakan orang yang paling dekat dengan PDIP masuk di posisi strategis di pemerintahan Jokowi JK. Oh, tidak, enggak. PDI Perjuangan tidak pernah minta jabatan begitu. Itu semuanya kita serahkan presiden. Ya, presiden punya kewenangan, punya hak prerogatif yang diatur oleh Undang-Undang Dasar untuk mengangkat dan memberhentikan. Nah maka kami sebagai partai pengusung utama, Pak Presiden, kami tidak pernah mengganggu atau mengusul-usulkan orang kepada beliau. Biarkan nanti beliau, kecuali beliau meminta ya kepada PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan menyiapkan kader-kader terbaiknya. Nah kalau mengenai Pak Budi Gunawan, beliau kan bukan kader partai, polisi gitu loh, dan masih aktif. Jadi kalau kontras melihatnya di balik pergantian ini apa sebenarnya alasannya? Meskipun kalau dari surat yang Presiden menyatakan bahwa butuh penyegaran di institusi BIN. Ya, kalau menurut saya memang butuh penyegaran. Ini kan juga sebetulnya upaya untuk mengoreksi kesalahan Presiden sendiri ketika memilih Sutioso ya sebagai kepala BIN. Pertama, ya Pak Sutioso itu sudah cukup senior, lalu juga di beberapa kesempatan ini kita lihat selama dia menjabat, kita nggak lihat kontribusinya yang signifikan ya. Bom Tamrin bisa terjadi, lalu peristiwa Tolikara juga terjadi, tadi Masinton juga sudah sebut itu. Lalu juga yang aneh, dia sampai ngejemput koruptor, BLBI itu di luar negeri, ya dengan jasnya yang mengkilat-mengkilat tuh pas kena sinar kamera. Jadi saya pikir memang itu membuktikan ada kesalahan dari pihak presiden memilih nama Sutioso sebagai kepala BIN gitu. Nah makanya jangan sampai mengulangi kesalahan tersebut. Ini kan soal aspek aspek personal juga penting. Biar bagaimanapun ini mau melihat institusi betul. Tetapi kan kita juga punya catatan di negeri ini, di bangsa ini, di republik ini, mandat-mandat yang baik, ya, aturan-aturan hukum yang mendasari kewenangan-kewenangan sebuah institusi,
itu kerap kali tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pejabatnya atau oleh pimpinan-pimpinannya. Oke. Nah, untuk itu kita penting melihat satu sosok yang tepat untuk memimpin. Iya. Pak Budi Gunawan, kontribusinya, pengabdiannya di Polri kita anggap oke lah ya. Oke. Tetapi catatan-catatan soal seperti rekening gendut, kriminalisasi yang terjadi pasca konflik KPK Mabes Polri, itu saya pikir masih membekas dengan sangat baik di kepala masyarakat hingga hari ini. Dan ini semua penting untuk membangun satu dukungan. Bagaimana Presiden membuat sebuah keputusan yang memang didukung oleh masyarakat. Kalau begini lagi nanti jadi pertanyaan lagi. Saya pikir kalau memang Pak Budi Gunawan itu putra bangsa yang baik, harusnya ini dikesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau ambisi pribadi. Marilah kita sama-sama lihat siapa yang terbaik. Kita juga menunggu-nunggu istana harus menjelaskan kenapa dan bagaimana memilih Budi Gunawan itu sampai akhirnya namanya masuk ke DPR hari ini. Catatan luka lama itu baik itu rekening gendut maupun kriminalisasi, kita akan nanti lihat apakah akan menghambat kinerja, apakah akan menjadi masalah di kemudian harinya. Kita akan tunggu bersama kapan akan paripurna dibahas. Tapi kan apa yang dikerjakan Pak Budi Gunawan selama ini nggak ada masalah, nggak ada hambatan, dan mendorong proses demokrasi yang cukup ini juga peran-peran kepolisian dalam aspek penghargaan kemanusiaan. Nanti dan juga publik yang akan menilainya setelah nanti betul-betul dilantik sebagai Kepala BIN nanti minggu depan ya akan dibahas di paripurna. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP. Terima kasih juga Mas Haris Ashar, koordinator Kontras sudah bergabung di Kompas.